Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait makalah kami yang berjudul Kendala dan Sikap Guru Terhadap Supervisi Pendidikan, yang disusun oleh saya sendiri, Abdul Wahid Masnawi, kemudian Umi Nadia, yang ketiga Kusrin Setiawati, dan keempat Talita Rahmi. Baik, untuk presenter yang pertama, silakan kepada Mbak Talita Rahmi untuk menyampaikan materinya. Baik, materi yang pertama yaitu tentang kendala guru. Sejak awal pelaksanaan supervisi pendidikan di Indonesia, ditemukan beberapa kendala yang dapat teridentifikasi. Kendala tersebut berupa problem dalam keterampilan mengajar, yang kedua problem dalam motivasi kerja, yang ketiga problem dalam kepuasan kerja, yang keempat bantuan kepada guru, yang kelima profesionalisme guru, yang keenam mengembangkan sumber daya guru dengan supervisi, yang ketujuh memperkerjakan guru berkualitas, yang kedelapan mempertahankan guru berkualitas. Problem guru dalam keterampilan mengajar. Dalam hal ini ada beberapa problem yang ditemukan, yaitu yang pertama problem dalam merumuskan tujuan. Kadang-kadang dalam hal ini guru tidak memiliki tujuan yang jelas dalam kegiatan pembelajaran. Ada juga guru yang hanya mengajar berdasarkan apa yang ada di buku paket. Tujuannya hanya mencakup aspek kognitif saja. Dan ada juga guru yang belum bisa merumuskan tujuan pembelajaran, sehingga rumusan tersebut terkesan bukan tujuan siswa tetapi tujuan dari guru tersebut. Yang ketiga, masalah dalam menggunakan sumber belajar. Sebenarnya banyak sekali sumber belajar. Tentang nomor 2, masalah dalam memilih metode mengajar. Sebenarnya metode dalam mengajar itu banyak sekali, contohnya seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang mendominasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan satu metode, contohnya seperti metode ceramah saja, yang mana metode ceramah itu hanya efektif digunakan dalam waktu 15 menit saja. Oleh karena itu, perlu untuk mengkombinasi dengan metode yang lain. Yang ketiga yaitu masalah dalam menggunakan sumber belajar. Di sini masih banyak guru yang menggunakan model belajar tradisional. Biasanya hanya mengandalkan pada sumber yang berasal dari guru atau dari pengalaman guru itu sendiri. Sedangkan sumber belajar ada dibagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang direncanakan seperti buku, peta, dan lain-lainnya. Untuk sumber belajar yang tidak direncanakan itu bisa datang dari lingkungan sendiri, baik fisik atau sosial, contohnya seperti sawah, kebun, sungai, masyarakat, ataupun laut. Yang keempat yaitu masalah dalam membuat dan menggunakan alat. Menurut bentuknya, alat peraga itu berupa media 2 dimensi atau 3 dimensi. Menurut fungsinya, yaitu berupa fungsi auditif, visual, dan audio. Di sini guru bisa memilih sendiri dan menggunakan alat peraga tersebut dengan cara membeli atau membuat sendiri alat peraga yang sederhana. Yang kelima yaitu masalah dalam merencanakan program pengajaran. Setiap guru harus membuat program pengajaran yang disusun dan direncanakan berdasarkan waktu pelajaran. Selain itu juga guru harus merencanakan dan melaksanakan evaluasi secara kontinu dan menyusun program serta alat evaluasi yang tepat. Hal ini
untuk mempermudah kepala sekolah dalam kegiatan penilaian. Problem guru dalam memotivasi kerja. Peningkatan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru dalam kinerjanya sangat berkaitan erat dengan keefektifan layanan supervisi. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah juga merupakan supervisor bagi guru-guru sekolah tersebut. Dalam melakukan supervisi, biasanya kepala sekolah menggunakan teknik wawancara atau dialog dengan guru tersebut. Akan tetapi, faktanya, teknik supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah nampaknya dapat membawa dampak negatif bagi guru-guru. Maka dari itu, kepala sekolah harus mampu mengadakan supervisi dengan mengembangkan teknik yang tidak menimbulkan kecemasan pada guru tersebut. Selain itu juga, guru mestinya menyadari bahwa dengan adanya supervisi, maka kualitas dan kuantitas kinerjanya dapat ditingkatkan. Di sini guru juga harus terbuka dalam menerima supervisi sehingga tidak merasa takut dengan adanya supervisi. Karena sejatinya guru yang ideal yaitu guru yang siap disupervisi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Problem dalam kepuasan kerja. Supervisi terhadap guru salah satunya tujuannya adalah untuk membina dan membantu guru dalam mengatasi berbagai masalah yang dialaminya sehingga dapat meningkatkan kualitas guru dalam bekerja. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap guru karena masalah-masalah yang dihadapinya dapat terpecahkan. Oleh karena itu, tugas seorang supervisor dan juga supervisi untuk saling bekerja sama sehingga kepuasan kerja itu dapat terwujud. Selain itu juga ada bantuan terhadap guru. Bantuan terhadap guru itu berupa membantu guru yang tidak berpengalaman. Contohnya guru itu masih merasa malu, canggung, dan merasa tidak aman dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, membantu guru yang bersedia mengganti guru yang tidak hadir. Ini masalah yang sering ditemukan, di mana guru itu tidak hadir pada jam pelajaran yang ditentukan. Sehingga harus ada kerelaan dari rekan guru lain untuk mengisi kekosongannya. Yaitu yang ketiga, membantu guru yang bekerja kurang efektif. Setiap manusia kan juga pasti punya kekurangan, begitupun juga guru. Biasanya guru yang mempunyai kekurangan ini biasanya menutup dirinya bila introvert. Ada juga yang merasa kurang pandai, kurang cakap, merasa tertekan, dan lain-lainnya. Nah, itu guru yang perlu dibantu. Yang keempat, itu membantu guru-guru superior. Guru-guru superior itu biasanya guru yang sudah lama, guru yang berbakat. Biasanya itu bisa diberikan bantuan berupa hadiah atau reward berupa penambahan gaji atau sebagainya. Bisa yang lain. Yang kelima yaitu membantu guru-guru kelemahan pribadi. Bantu guru-guru kelemahan pribadi itu seperti guru itu mengalami gangguan pada suara. Contohnya seperti guru itu mempunyai kebiasaan bicara yang terlalu cepat atau suara guru tersebut terlalu kecil sehingga tidak terdengar. Ada juga gangguan watak atau pribadi guru yang biasanya itu seperti guru itu mudah tersinggung, salah paham, atau tidak percaya diri. Yang keenam yaitu membantu guru yang kurang rajin. Ciri-ciri guru yang kurang rajin itu seperti kurang tertarik terhadap hal-hal baru dalam bidang pendidikan. Terus biasanya tidak pernah membuat catatan berupa RPP serta tidak mengoreksi pekerjaan dari muridnya. Terus biasanya juga ada guru yang ingin segera pulang dari sekolah. Nomor 7, membantu guru yang kurang bergairah. Membantu guru yang kurang bergairah itu contohnya seperti guru yang jarang tersenyum, kurang humor, terus kurang ramah tamah,
suka bergaul dengan orang lain, contohnya seperti itu. Yang ke-8, membantu guru yang kurang demokrasi. Biasanya guru yang kurang berdemokrasi itu contohnya seperti guru yang menolak tanggung jawab bersama, kurang senang pada orang yang bebas berpendapat, dan mengajar itu biasanya cuma menjadikan mengajar itu hanya kegiatan rutinitas, hanya bersifat memberitahukan saja. Yang ke-9 yaitu membantu guru yang selalu menentang. Biasanya guru yang selalu menentang itu tidak melihat itu jabatannya siapa. Biasanya kepala sekolah juga ditentang. Ide yang dikeluarkan dan dikemukakan oleh kepala sekolah baik secara langsung atau tidak. Yang ke-10 yaitu membantu guru yang terlalu lama bekerja rutin. Kebanyakan guru yang sudah lama bekerja merasa puas dengan pengalaman yang dianggapnya sudah merasa baik selama bertahun-tahun, dan merasa apa yang dilakukannya sudah cukup dan tidak ada usaha ke arah perbaikan. Terkadang juga dengan adanya perubahan dalam pendidikan. Yang ke-11 itu membantu guru yang mengalami keruwetan dalam masalah disiplin. Dari ke-11 tersebut, dalam membantu guru, di sini adalah tugas besar dari kepala sekolah, sebagaimana kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu membina guru dalam menumbuhkan kepercayaan diri, melibatkan guru dalam kegiatan kelompok, serta mengikutsertakan dalam kegiatan diklat atau kepanitiaan. Selain itu juga kepala sekolah harus bersikap adil, tidak melupakan guru-guru yang sudah lama. Terus membina guru yang mempunyai kesulitan dan menciptakan suasana kerja yang positif, menyenangkan, sehingga merasa bahwa menjadi guru itu bukan hal yang menakutkan atau membosankan. Profesionalisme guru. Pengertian profesionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarmita tahun 2002 adalah mutu atau kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Selain itu juga ada Muhammad Surya tahun 2008 mendefinisikan profesionalisme sebagai hal yang mengacu kepada simetal dalam bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalisnya. Ciri-ciri guru profesionalisme. Menurut Sahardian tahun 2000, ciri-ciri guru profesionalisme yaitu yang pertama memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang mendidik dan mengajar. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki rasa kesejawatan dan menghayati tugasnya sebagai suatu karir hidup serta menjunjung tinggi kode etik jabatan guru. Menurut Tilar, pada tahun 1999, ciri-ciri guru profesionalisme yaitu yang pertama memiliki kepribadian yang mantap dan berkembang. Yang kedua, memiliki penguasaan ilmu yang kuat, memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan profesi secara berkesinambungan. Jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-buahan. Pohon itu tidak akan berbuah lebat bila akar induk pohon itu tidak menyerap zat-zat pertumbuhan pohon itu. Gairah dan semangat kerja yang tinggi memungkinkan guru dapat menciptakan situasi belajar dan mengajar yang menyenangkan peserta didik. Artinya, guru seperti tanah yang gembur dan subur, sedangkan peserta didik seperti benih yang berkualitas dan berkemampuan untuk bertumbuh. Itulah sebabnya diperlukan usaha mengembangkan sumber daya pendidikan, khususnya sumber daya manusia. Salah satunya ialah tenaga guru. Mengembangkan sumber daya guru dengan supervisi. Menurut Suryana tahun 2016, dalam paradigma baru pengelolaan tenaga pendidik terdapat 10 kendala yang muncul dalam pengembangan staf. Kendala atau masalah tersebut yaitu yang pertama, tuntutan era global terhadap lembaga pendidikan. Yang kedua, implikasi pelaksanaan otonomi daerah terhadap pendidikan. Yang ketiga,
Implikasi pasar terbuka terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, tuntutan mutu SDM Indonesia untuk bersaing. Yang kelima, tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan dalam kerangka pendidikan nasional. Yang keenam, rendahnya kualifikasi dan kompetensi sebagian dari pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ketujuh, rendahnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, rendahnya penghargaan pemerintah terhadap profesi guru. Yang kesembilan, kurang meratanya distribusi guru pada tataran nasional. Yang kesepuluh, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait pemerintah daerah, Depdiknas, Depak, dan Kanwil Depak. Mempekerjakan guru berkualitas. Beberapa usaha dalam membantu pertumbuhan dan mengembangkan profesi antara lain. Yang pertama, selalu belajar dan mengembangkan dorongan ingin tahu. Yang kedua, selalu ada kesediaan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang baru. Yang ketiga, selalu peka dan peduli terhadap tuntutan kemanusiaan dan kepekaan sosial, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Yang keempat, menumbuhkan minat dan gairah terhadap tugas mengajar, karena tugas mengajar sudah menyatu dengan hidupnya. Yang kelima, membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru menjalankan tugasnya, terutama dalam pembelajaran. Mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, upaya pembinaan dalam pembelajaran. Mempertahankan guru berkualitas. Menurut Suryana tahun 2016, strategi pengembangan tenaga pendidik di level Dikdasmen dapat dilakukan dengan mengacu kepada peraturan yang ada, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi. Yang terdiri dari mengacu pada perkembangan iptek, mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki guru, mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan dapat diukur dan ditunjukkan dengan indikator tertentu. Substansi akademik dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditingkatkan ke struktur kemampuan yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan kemampuan pengetahuan dan wawasan guru. Yang kedua yaitu mengembangkan profesi, terdiri dari berpartisipasi dalam pelatihan berbasis kompetensi. Ya, selain itu berpartisipasi dalam kursus dan program pelatihan tradisional. Selain itu juga ada membaca dan menulis jurnal. Yang ketiga yaitu mengembangkan pembinaan. Terdiri dari pembinaan guru berupa mengikuti program diklat, mengikuti pertemuan profesi secara reguler. Selain itu juga melaksanakan supervisi, memberikan penghargaan dan memberikan pengakuan. Pembinaan guru di sini merupakan bagian dari program pengembangan sekolah. Tujuannya, pembina guru adalah meningkatkan mutu kinerja yang bersangkutan. Pembinaan profesionalisme guru adalah program jangka panjang. Yang keempat, pembinaan karir dapat dilakukan melalui promosi kenaikan pangkat, golongan dan jabatan fungsional guru yang didasarkan pada kinerja individu, diarahkan untuk memberikan kepuasan kerja yang diperoleh guru. Dan mobilitas vertikal adalah terbukanya peluang bagi guru untuk pindah dari satu jenjang dan jenis sekolah ke jenis sekolah yang tidak sama, dan atau ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bukus Rini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Talita. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sikap guru dalam supervisi pendidikan. Sikap guru dalam supervisi pendidikan, ini ada 4 hal yang akan disampaikan. Pertama, kompetensi guru.
Kedua, membina dan mengembangkan profesi guru dalam profesi mengajar. 3, teknik-teknik perbaikan pengajaran. 4, persepsi dan perilaku guru terhadap supervisi. Kompetensi guru. Guru merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Kurikulum akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan bila ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Menurut Wina Sanjaya, beliau mengemukakan bahwa guru sebagai jabatan profesional harus memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam undang-undang. Kompetensi tersebut yang pertama kompetensi pedagogik, kedua kompetensi kepribadian, 3 kompetensi sosial, 4 kompetensi profesional, dan kelima kompetensi leadership. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kompetensi kepribadian, ini pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, serta secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri. Berikut untuk kompetensi sosial. Merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau isyarat. Mengusahakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, kemudian bergaul secara efektif dengan peserta didik, semua pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, atau wali peserta didik, serta bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Berikut kompetensi profesional, ini merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dan yang terakhir kemampuan leadership, ini kemampuan memimpin, ya, kepemimpinan. Selanjutnya, membina dan mengembangkan profesi guru dalam profesi mengajar. Dalam kegiatan supervisi, itu diadakan pembinaan serta bimbingan bagi para guru dengan maksud mengembangkan profesi termasuk kepribadian mereka sebagai guru. Apabila dilihat dari aspek kemampuan profesional guru, itu terdapat bermacam-macam tipe guru, yaitu guru yang pintar ilmu dan pintar mengajar. Ada juga guru yang pintar ilmu, tapi tidak pintar mengajar. Kemudian ada juga guru yang tidak pintar ilmu, tapi pintar mengajar. Juga ada guru yang tidak pintar ilmu dan tidak pintar mengajar. Kalau dilihat dari semangat kerja dan kemampuan profesionalisme guru,
itu juga terdapat bermacam-macam tipe, yaitu guru yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan kemampuan profesional yang sangat tinggi. Ada juga guru yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan tidak memiliki kemampuan profesional yang tinggi. Juga ada guru yang memiliki semangat kerjanya yang rendah, tapi memiliki kemampuan profesional yang tinggi. Ada juga guru yang memiliki semangat kerja yang rendah, juga memiliki kemampuan profesional yang rendah. Nah, bertolak dari kenyataan tersebut, maka diperlukan kiat-kiat tertentu untuk mengembangkan profesionalisme guru. Nah, berkaitan dengan tugas-tugas supervisor yang harus dipertanggungjawabkan, maka dikembangkan program-program pembinaan guru. Yang pertama, memotivasi dan meningkatkan semangat bekerja para guru. Itu dengan mengamati bermacam-macam motivasi guru yang hasilnya disimpan sebagai dokumentasi dan dimanfaatkan dalam perencanaan. Juga menyalurkan motivasi-motivasi yang positif ke dalam aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi sekolah. Kedua, menegakkan kedisiplinan dengan sanksi-sanksinya. Ketiga, mengusahakan intensif bersama kepala sekolah bagi guru yang berdedikasi tinggi dengan prestasi yang memadai. Keempat, mengingatkan akan ajaran yang mengharuskan orang-orang bekerja dengan berdisiplin dan giat, bahwa buah yang dipetik ditentukan oleh cara bekerja seseorang. Yang kelima, bersama-sama kepala sekolah memberikan hukuman atau sanksi bagi guru yang melanggar disiplin. Berikut teknik-teknik perbaikan pengajaran. Yang pertama, observasi kelas. Supervisor mengunjungi kelas-kelas tempat guru sedang mengajar. Observasi itu dimaksudkan bukan untuk menilai kinerja guru, melainkan untuk mempelajari situasi pembelajaran. Mempelajari bahan pelajaran apakah sesuai dengan tujuan pendidikan, manfaat, dan kesesuaiannya dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Mempelajari usaha-usaha yang dilakukan guru untuk mendorong dan membimbing belajar peserta didik, serta prinsip-prinsip psikologis yang dipakai. Juga mempelajari cara-cara yang dipakai guru dalam mengevaluasi hasil belajar, metode pengukuran, dan hubungannya dengan tujuan belajar. Serta mempelajari cara yang dipakai dalam penemuan diagnosa remedi kesulitan belajar peserta didik. Nah, yang berikutnya, the Teacher Supervisor Conference. Nah, ini bertalian dengan diskusi tentang beberapa masalah profesional antara guru dengan supervisor untuk mencari jalan pemecahan masalah-masalah tersebut dan menemukan cara-cara perbaikannya. Kemudian yang ketiga ini group conference. Supervisor dapat mengembangkan berbagai jenis group conference seperti studi group general teacher meeting, workshop, kelompok-kelompok kerja, dan kepanitiaan oleh guru-guru untuk mempelajari beberapa masalah. Grup conference ini diharapkan dapat memberi kesempatan
kepada guru-guru yang menjadi peserta untuk saling berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nadia. Monggo Mbak Nadia. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi dan sikap guru terhadap kegiatan supervisi. Seperti yang kita tahu bahwa supervisi itu merupakan bentuk layanan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dengan adanya kegiatan supervisi ini diharapkan dapat terbangun profesionalitas guru dalam mengimplementasikan tugas-tugasnya. Karena dengan terbangunnya perilaku profesionalitas guru tersebut dapat diharapkan mampu meningkatkan kinerja guru. Seperti itu. Nah, tentunya dalam pelaksanaan supervisi ini terdapat beberapa kendala yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tadita. Kemudian selanjutnya, nah, ini ada persepsi guru terhadap kegiatan supervisi. Jadi, guru itu masih berpandangan bahwa supervisi itu masih terkesan negatif gitu, karena cenderung mencari atau menemukan kelemahan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai kecemasan atau ketakutan guru. Bahkan beberapa dapat menyebabkan trauma pada guru. Nah, di sini bisa disimpulkan ya bahwa persepsi negatif itu juga akan menimbulkan sikap yang negatif pula gitu terhadap kegiatan supervisi gitu. Bahkan beberapa guru senior itu menganggap bahwa kegiatan supervisi itu tidak lagi diperlukan karena mungkin sudah merasa senior, sudah merasa banyak pengalaman di kelas sehingga kegiatan supervisi itu kurang perlu gitu bagi mereka terutama guru senior yang memiliki pandangan atau persepsi seperti itu. Kemudian pandangan negatif guru ini tentunya bukan tanpa sebab gitu, pasti ada alasan kenapa guru itu memandang kegiatan supervisi itu negatif sehingga juga bersikap negatif pula terhadap kegiatan supervisi ini. Bahkan ada guru yang cenderung ogah-ogahan gitu ya terhadap kegiatan supervisi ini. Nah, ini bisa kita lihat dari dua sisi. Kenapa sih guru itu kok sampai memandang kegiatan supervisi itu negatif? Pertama, kita bisa lihat dari sisi supervisornya yang mungkin dalam kegiatan supervisinya itu belum menggunakan pendekatan yang tepat gitu, karena setiap orang itu kan mempunyai tingkat abstraksi dan juga komitmennya masing-masing gitu, sehingga perlu pendekatan yang berbeda-beda pula gitu kepada setiap guru yang disupervisi oleh supervisor gitu. Itu. Kemudian yang kedua perlu pelurusan pengertian bahwa kepada guru bahwa kegiatan supervisi itu tujuannya itu bukan untuk mencari-cari kesalahan guru, tapi untuk meningkatkan profesionalitas seorang guru gitu. Jadi ketika dua sisi ini saling memperbaiki, seorang supervisor itu memperbaiki meningkatkan keterampilan supervisinya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat, kemudian guru juga memperbaiki meluruskan pengertian tentang apa itu supervisi, itu mungkin akan bisa mengubah cara pandang guru terhadap kegiatan supervisi ini gitu. Kemudian ini ada penelitian dari Blackburn yang ada dalam bukunya Prof. Manta yang menemukan dan menyimpulkan yang pertama, para guru berpersepsi dan bersikap positif terhadap wawancara supervisi yang sifatnya evaluatif. Nah, namun kadang-kadang guru merasakan perilaku kesupervisian yang kolaboratif namun kurang non-direktif. Yang kedua,
pola perilaku supervisi direktif merupakan pola supervisi yang kurang disukai oleh para guru. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pendekatan, intinya itu pendekatan yang harus digunakan oleh seorang supervisor itu harus tepat agar guru itu mempunyai pandangan dan sehingga bersikap positif terhadap kegiatan supervisi ini gitu. Nah, ini ada kajian-kajian yang dilakukan oleh Nigli dan Evan yang menyatakan berbagai pernyataan gitu ya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan perubahan sosial dan dinamika kelompok. Kemudian yang kedua, para guru itu menghendaki kegiatan supervisi dari kepala sekolah sebagaimana yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga atau personil yang menjabat sebagai supervisor gitu. Kemudian yang selanjutnya, kepala sekolah tidak melakukan supervisi dengan baik. Kemudian selanjutnya, semua guru membutuhkan supervisi dan mengharapkan untuk disupervisi. Dan para guru lebih menghargai dan menilai secara positif perilaku supervisor yang hangat, saling mempercayai, dan juga menghargai guru. Dan selanjutnya, supervisi dianggap bermanfaat bila direncanakan dengan baik. Supervisor menunjukkan sifat membantu dalam dan menyediakan model-model pengajaran yang dipandang efektif. Jadi intinya itu seorang supervisor itu akan baik gitu kan di persepsi guru apabila memberikan masukan-masukan tentang terutama model-model pengajaran yang efektif gitu ya, bukan hanya untuk mencari kesalahan aja gitu. Kemudian selanjutnya, supervisor memberikan peran serta yang cukup tinggi kepada guru untuk pengambilan keputusan dalam wawancara supervisi. Kemudian yang selanjutnya, supervisor mengutamakan pengembangan keterampilan hubungan insani, seperti halnya dengan keterampilan teknis. Kemudian selanjutnya, supervisor seharusnya menciptakan iklim organisasional yang terbuka, yang memungkinkan pemantapan hubungan saling menunjang. Jadi intinya itu bagaimana supervisor itu mensupport seorang guru gitu. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa terdapat atau adanya hubungan antara persepsi, respon, dan juga tentang bagaimana guru itu bersikap terhadap kegiatan supervisi itu gitu. Namun juga di situ juga ada isyarat bahwa seorang supervisor itu juga perlu meningkatkan keterampilannya dalam kegiatan supervisi yang dilakukan kepada guru gitu. Selanjutnya, supervisi pendidikan era 4.0 yang akan dijelaskan oleh Mas Asnawi. Silakan kepada Mas Asnawi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan supervisi pendidikan di era 4.0. Di subbahasan di sini akan bahas tentang program teknologi untuk membantu guru menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua adalah menilai aplikasi supervisi di abad 21. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan hasil-hasil riset terkini terkait dengan kendala dan sikap guru terhadap supervisi pendidikan. Baik, yang pertama adalah kita awali dengan pola pengajaran guru terlebih dahulu. Pola pengajaran tradisional di sini diawali dari tujuan, kemudian metode dan isi, kemudian guru dan siswa. Di guru ini hanya berfokus pada guru sekaligus media mengajar. Jadi media dan pengajaran hanya berpusat pada guru, sedangkan untuk pola pengajaran dibantu oleh media teknologi, di sini ditambahkan oleh media, di mana pengajaran yang dilakukan menarik siswa lebih aktif dan hasilnya akan lebih maksimal sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Jadi selain guru, di sini dibantu oleh media pengajaran untuk membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian sejumlah program yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menyelesaikan tugas. Yang pertama adalah program pengolah kata atau Word. Kemudian yang kedua adalah untuk pengolah angka dapat digunakan Microsoft Excel atau SPSS. Kemudian yang ketiga untuk pengolah presentasi dapat digunakan PowerPoint. Kemudian yang keempat
Untuk mengolah gambar dapat digunakan Photoshop, Corel, atau Paint. Kemudian yang kelima adalah untuk mengolah multimedia dapat digunakan Adobe Premiere, Winamp, Jet Audio. Di sini dikutip dari Kristiawan tahun 2019. Jadi media-media ini dapat digunakan oleh guru dalam membantu dalam proses belajar mengajar agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian di era learning society ini, dominasi guru berkurang, sehingga peran teknologi semakin tinggi dalam membentuk lingkungan belajar. Kemudian guru dituntut untuk dapat menuangkan pembelajarannya dalam membentuk buku elektronik ataupun dalam bentuk animasi interaktif, sehingga dapat menarik siswa lebih aktif. Ini dikutip dari Fikri dan Sulisworo. Jadi peran-peran di era 4.0 ini, peran guru semakin berkurang, lebih didominasi oleh media pembelajaran atau teknologi untuk menarik siswa lebih aktif. Kemudian integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, di sini terbagi atas 7. Yang pertama adalah aktif. Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran yang menarik dan bermakna. Ini membuat siswa lebih aktif. Kemudian yang kedua adalah konstruktif, memungkinkan siswa mengembangkan ide-ide yang dimiliki. Jadi siswa mempunyai ide, kemudian dikembangkan agar lebih konstruktif. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif, di mana memungkinkan siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang keempat adalah antusiastik, di mana memungkinkan siswa antusias dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kelima adalah dialogis, mungkin siswa berinteraksi dalam maupun di luar kelas. Jadi tidak lagi hanya terbatas dalam kelas, tapi memungkinkan untuk dapat berinteraksi di luar kelas. Kemudian yang keenam adalah kontekstual, di mana memungkinkan siswa belajar lebih bermakna. Jadi apa yang dipelajari oleh siswa tidak hanya terbatas di buku, tapi dapat dikonteskan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh adalah high order thinking skill training. Jadi memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah, di mana siswa dilatih untuk memecahkan masalah-masalah dalam penalaran atau logikanya. Kemudian aplikasi dalam supervisi di abad 21 ini, dalam intinya nilai dari supervisi itu sendiri terbagi atas 4, yaitu menciptakan, memperbaiki, dan memelihara organisasi kelas, sehingga para siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah menyeleksi fasilitas belajar yang tepat dengan masalah dan situasi di kelas. Kemudian yang ketiga adalah mengkoordinasikan kemampuan siswa agar dapat tercapai tujuan pendidikan. Kemudian keempat adalah meningkatkan moral kelas. Jadi fokusnya adalah kepada siswa agar lebih aktif dalam mencapai tujuan pendidikan dan mengembangkan minat dan bakatnya. Itu nilai supervisi yang sesungguhnya di abad 21 ini. Kemudian prinsip pokok pembelajaran ada 4 dalam abad 21. Prinsipnya terbagi atas 4 menurut Kristiawan 2019. Yang pertama adalah instruction shall be student center. Jadi guru berperan sebagai fasilitator yang berupaya mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki sehingga menciptakan informasi baru terhadap siswa. Jadi guru di sini tidak hanya mengajar satu arah, tetapi sebagai fasilitator atau instruktur. Kemudian yang kedua adalah education should be kolaboratif. Jadi siswa perlu diajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang dan dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan orang tersebut. Jadi lebih dapat berkolaborasi antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah learning should be context. Jadi guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini yang dipelajari siswa, guru harus mengajarkan apa yang perlu dipelajari siswa dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa lebih bermakna tahu apa yang dipelajari dan apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah school shall be integrated with society. Jadi sekolah tidak hanya
berfokus pada lingkungan sekolah, tapi juga terlibat aktif dalam lingkungan sosialnya. Di sini kami mencoba menyajikan beberapa riset terkait dengan sikap dan kendala guru dalam supervisi. Yang pertama adalah dari Ekaterina Maria tahun 2012, Teacher Attitude Toward Inclusive Education. Jadi terkait dengan sikap guru terhadap pendidikan inklusi. Beberapa poin yang menarik adalah guru yang telah berpengalaman mampu menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi guru-guru yang berpengalaman sudah senior dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan guru merupakan faktor dalam mengembangkan sikap terhadap pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan guru akan semakin baik terhadap sikap inklusifnya. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sekolah menengah tidak dikembangkan untuk pendidikan inklusi. Jadi pendidikan di sini hanya berfokus pada pendidikan dasar, tapi kurikulum di tingkat pendidikan tinggi tidak dirancang untuk pendidikan inklusif. Kemudian yang keempat adalah guru yang bekerja dengan anak-anak dengan latar belakang yang bisa berbeda lebih terbuka terhadap gagasan inklusi. Jadi pengalaman guru yang terbuka atau berlatar belakang heterogen lebih terbuka terhadap gagasan inklusi. Kemudian yang kelima adalah guru yang lebih berpengalaman dalam bekerja dengan anak-anak dari daerah etnis lebih toleran dan terbuka dengan isu-isu budaya. Jadi selain terbuka dengan gagasan inklusi, juga terbuka dengan budaya, dengan sikap yang lebih toleran dengan isu-isu budaya yang berbeda. Kemudian guru umum tidak mengetahui dengan baik karakteristik utama anak-anak disabilitas. Jadi selain guru-guru yang berlatar belakang pendidikan inklusi, guru-guru umum di sini tidak mempunyai atau tidak mampu mengenali karakteristik anak-anak disabilitas. Kemudian yang kedua adalah dari Khaled Moradi tahun 2014 dan kawan tahun 2014 ada 4 poin menarik di sini terhadap sikap guru terhadap supervisi. Jadi supervisi tidak diarahkan pada peningkatan pengajaran dan supervisi dipandang sebagai administrasi birokrasi. Jadi supervisi di sini dipandang sebagai kegiatan administratif. Ketika sudah dilakukan selesai, berarti supervisi selesai. Kemudian yang kedua adalah sebagian besar supervisor yang mengawasi guru tidak memiliki keahlian di bidangnya dan gagal mendiagnosis masalah. Jadi guru menganggap supervisor di sini tidak kompeten dan gagal mendiagnosis masalah. Kemudian yang ketiga, supervisor tidak menerima banyak pelatihan profesional untuk menjadi supervisor, sehingga menghilangkan rasa percaya dan rasa hormat guru terhadap supervisor. Berkaitan dengan poin 2, ketidakmampuan supervisor di sini ditengarai oleh supervisor tidak menerima pelatihan untuk menjadi supervisor, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa hormat guru terhadap supervisor. Kemudian yang keempat adalah agar supervisi menjadi nilai pedagogik harus ada komitmen dan kolaborasi antara guru dan supervisor dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk menangani itu perlu ada kolaborasi antara guru dan supervisor dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah sistem inquiry based 7-step virtual world teacher training. Di sini suatu metode untuk mengembangkan sikap guru berbasis pelatihan virtual. Ada 7 langkah. Ini suatu metode. Hasil temuannya adalah bahwa implementasi dan desain pelatihan guru berbasis dunia maya atau virtual efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial guru. Yang kedua adalah sikap guru terhadap dunia maya sebagai platform untuk praktek keterampilan sosial telah meningkat. Jadi metode ini 7-step virtual world teacher training ini efektif dalam meningkatkan sikap sosial guru. Kemudian yang keempat adalah relation between personality, character, and attitude toward teacher. Jadi di sini Christina tahun 2015 membagi sikap guru terhadap 6 kategori. Yang pertama adalah tipe dermawan. Jadi mau terlibat, guru-guru yang mau terlibat, tapi asal usahanya itu dihargai. Kemudian tipe yang kedua adalah terlibat
orang yang mau menyelesaikan masalah tanpa mengharapkan imbalan. Jadi berbeda dengan tipe dermawan tadi. Kemudian yang ketiga adalah tipe klaim, seorang analis dan pengamat yang berani mengekspresikan kepada rekan kerja dan kepala sekolah. Jadi seorang yang mengamati dan menganalisis dan berani menyampaikan gagasan kepada rekan kerjanya atau kepala sekolahnya jika terjadi kesalahan. Kemudian yang keempat adalah helpless, jadi orang yang peka terhadap masalah dan mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi orang-orang yang tanggap, orang-orang yang peka terhadap masalah dan mengerti apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang kelima adalah keegoisan, altruisme, yaitu menyelesaikan masalah akan tetapi untuk kepentingan pribadi. Jadi di sini tipe guru yang egois, dia mau menyelesaikan masalah tetapi hanya masalahnya sendiri. Kemudian yang keenam adalah external locus of control. Jadi orang berpikir bahwa segala masalah dan peluang yang terjadi disebabkan oleh faktor eksternal dan di luar kendali dirinya. Jadi ketika ada kendala dalam eksternal dan ada tantangan di eksternal, dia menganggap bahwa itu di luar kendali pribadinya. Nah, guru tidak mampu atau tidak perlu untuk menangani secara pribadi. Baik, mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Kami akhiri presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.